Assalamualaikum gengs, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama Mamita Salam. Kabar kalian gimana hari ini? Terima kasih udah klik video ini ya. Hari ini kita akan kembali membahas kasus tentang Tengmonida. Part satunya kalian udah lihat belum? Kalau kalian belum lihat, kalian wajib lihat ya, karena nyambung sama part 2 ini. Kalian bisa lihat di description box. Seperti yang kita ketahui, Tengmonida, seorang artis cantik Thailand, tenggelam di Sungai Chao Phraya setelah terjatuh dari speedboat yang ia tumpangi bersama kelima orang temannya, gengs. Dan 2 hari kemudian jasadnya ditemukan dalam kondisi membusuk, mata hilang sebelah, dan terdapat sayatan yang cukup dalam di bagian paha. Bagian wajahnya juga sudah menghitam, gengs. Bahkan foto-foto jasad si Tengmonida ini tanpa sensor beredar di media sosial. Kondisinya sangat amat mengenaskan, tapi Mamita tidak menyarankan kalian untuk mencari foto-foto mayat Tengmonida tanpa sensor ini, gengs. Bahkan nih, kepolisian Bangkok mengancam siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan foto-foto tersebut karena menjaga perasaan keluarganya. Banyak sekali teori-teori konspirasi yang mewarnai kasus kematian janggal ini, gengs. Salah satunya adalah pengakuan Getik, manajer si Tengmu, yang mengaku tidak bisa berenang, makanya dia tidak nolongin temannya itu, gengs. Padahal netizen menemukan satu video yang menunjukkan saat ia sedang berenang bersama putrinya. Dari situ saja sudah patut dicurigai dong, gengs. Sama sekali tidak ada teori-teori yang diabaikan oleh kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Salah satunya adalah teori yang mengatakan bahwa sebenarnya saat itu si Tengmonida ini dijual oleh manajernya yang bernama Getik ini ke salah satu Crazy Rich Thailand. Bayangin, gengs, kalian diajak sama sahabat kalian, bilangnya makan malam atau pemotretan, ini masih simpang siur ya. Tetapi ternyata kalian dijual ke sugar daddy. Gimana perasaan kalian, gengs? Bahkan ada sebuah video yang konon katanya diambil menggunakan handphone Getik yang terdengar suara laki-laki sedang mengatakan, "Bawa temanmu kemari. Bawa temanmu kemari." Pada beberapa video yang diupload oleh si Tengmonida ini menunjukkan wajahnya yang melas dan sepertinya sih habis nangis ya, gengs. Entah apa yang terjadi di atas speedboat tersebut sampai akhirnya si Tengmo ini tenggelam. Kalau menurut pengakuannya teman-temannya sih, Tengmonida ini tenggelam sesaat setelah lagi buang air kecil di belakang speedboat menggunakan hak tinggi lalu terpeleset dan jatuh. Dan kabarnya juga ada chat yang bocor mengenai Tengmonida ini yang memang dijual oleh manajernya sendiri ke om-om. Dalam chat itu menjelaskan bahwa saat itu si Tengmo dilecehkan secara fisik dan juga mental. Si Tengmo ini saat itu tidak tahu kalau dia mau dijual ke om-om. Dan Tengmonida berontak, om-omnya nggak terima. Terjadilah cakar-cakaran sampai menimbulkan luka di bagian tubuh si Sen. Salah satu temennya yang saat itu bilang kalau Tengmo tenggelam nggak dia selamatin karena katanya Tengmonida berontak setelah mendapatkan pelecehan secara fisik dan mental. Dan juga salah satu om-om di sana itu katanya kaosnya ada yang robek. Masa iya sih, geng, seorang Crazy Rich menggunakan kaos-kaos robek? Mamita jelasin lagi ya, geng, siapa Sen itu. Jadi si Sen itu adalah salah satu sahabat Tengmonida yang saat itu juga ada di atas speedboat tersebut. Saat si Tengmo tenggelam, si Sen ini konon katanya sedang bermain handphone rebahan di belakang speedboat. Tapi ketika si Tengmo meraih tangannya ketika hendak jatuh, si Sen ini katanya sama sekali nggak ngerasa. Dan Mamita jelasin lagi, si Sen ini yang bilang sama polisi, "Saya memang nggak menyelamatkan si Tengmonida karena saya kira si Tengmo ini bakal menumpang perahu." Dan beberapa hari setelah kasus kematian Tengmonida ini, si Sen live di Instagram sambil ketawa-ketawa. Katanya sih dia mau klarifikasi atau apalah. Tetapi dia malah ketawa-tawa dan itulah yang menimbulkan kecurigaan para netizen.
Masa iya sih? Sahabatnya sendiri baru meninggal, kuburannya masih basah. Dia udah ketawa-ketawa aja. Perlu kalian ketahui ya, si Sen ini adalah salah satu orang kaya di Thailand. Jadi kelima orang teman si Tengmu yang ada di atas speedboat tersebut semuanya adalah orang kaya kecuali si Getik, manajer Tengmu yang memang numpang hidup sama Tengmu. Bahkan konon katanya nih, baju aja si Tengmu ini gantian sama si Getik ini. Getik udah dianggap sebagai keluarga sama Tengmu. Anaknya dari kecil diadopsi, diberikan hak waris. Bahkan beberapa bulan yang lalu si Tengmonida ini mendaftarkan asuransi kecelakaan untuknya yang diwariskan kepada anaknya si Getty ketika si Tengmo meninggal dunia. Jadi asuransinya itu diatasnamakan ke anaknya si Getik ini, gengs. Tapi bisa-bisanya si Getik itu tidur saat si Tengmo ini dalam proses pencarian. Dia pulang ke rumah Tengmo menggunakan mobil Tengmo, katanya sih berdoa, gengs. Dan kita menuju ke ibunya ya, gengs ya. Jadi ibu kandung si Tengmonida ini konon ternyata sudah bercerai dengan ayahnya si Tengmo sejak Tengmo kecil. Katanya sih si Tengmo ini sama ayah kandungnya hidup menderita sejak kecil, gengs. Tapi setelah Tengmonida menjadi seorang artis terkenal, ibunya ini balik lagi, gengs. Ada yang bilang kalau ibu kandung si Tengmo ini memanfaatkan kematian Tengmo. Gimana enggak, gengs? Beliau memaafkan dan mencabut laporan pemilik speedboat serta pengendara speedboat yang jelas-jelas saat itu udah dijadikan tersangka. Karena apa? Karena beliau alias ibunya si Tengmo ini mendapatkan kompensasi uang sebesar 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah. Gede banget gak sih, gengs? Tapi masa sih seorang ibu rela anaknya meninggal dengan cara seperti itu dan gak memperjuangkan keadilan atas kematian anaknya yang janggal demi uang 13 miliar rupiah, gengs. Ternyata nyawa anaknya beliau pikir bisa ditukar sama duit. Jahara banget gak sih, gengs? Jahara banget. Dan sekarang yang lagi diperbincangkan itu adalah kekasih si Tengmonida yang bernama Bird. Jadi katanya pacar si Tengmo ini menunggu di TKP sampai si Tengmo ditemukan dan gak mau pergi dari TKP dan nangis terus di sana. Bahkan ketika jenazah Tengmo baru saja ditemukan, dia langsung memeluknya erat, padahal tahu sendiri dong, jenazah yang sudah membusuk, mohon maaf, pastikan bau banget. Tapi karena cintanya sehidup semati sama Tengmo, dia gak peduli tuh masalah bau. Ngomong-ngomong bau nih, gengs, ini udah sore, kalian udah mandi belum? Masih belum ya, bau acem. Dalam beberapa kesempatan si Tengmonida ini selalu bercerita bahwa pacarnya, si Bird ini adalah orang yang paling menerima dia apa adanya setelah ayah dan saudara laki-lakinya. Katanya si Bird ini gak pernah memanfaatkan ketenaran si Tengmo dibandingkan laki-laki lain. Jadi, gengs, kasus si Tengmonida ini masih ngambang karena banyak sekali teori-teori konspirasi yang mengiringinya. Tetapi insya Allah beberapa saat lagi kematian si gadis cantik ini akan segera terungkap. Kita kawal sampai selesai ya, gengs ya. Insya Allah ada part-part selanjutnya tentang Tengmonida. Oke, gengs, sekian dulu cerita tentang Tengmonida part 2 ini. Semoga kebenaran akan segera terungkap. Kita kawal terus kasus ini sampai selesai. Insya Allah masih ada part-part yang lain tentang Tengmonida ini. Kalau kalian suka sama videoku yang ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta hidupkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari Story Gang. Bantu aku ngembangin channel ini ya, geng ya, supaya aku lebih semangat berkarya. Salam dari Mamita, salam dari Story Gang. Love you.